AA izin baca sebuah tulisan dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Larangan minum minuman keras. Surat Al-Maidah ayat 90. Ini ditaati nih oleh sebagian besar umat Islam. Padahal ayatnya cuma satu. Larangan makan babi. Ada dua ayatnya. Surat Al-Baqarah 173 dan surat Al-Maidah ayat 3. Dua ayat dipatuhi oleh umat Islam. Hampir tuh yang kurang sholat juga tetap saja nggak mau makan babi. Larangan memilih pemimpin kafir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ayat. Surat ketiga Ali Imran ayat 28, surat keempat An-Nisa ayat 144, surat kelima Al-Maidah ayat 57, surat At-Taubah ayat ke-23, surat 58 Al-Mujadilah ayat 22, surat Ali Imran 149 sampai 150 dan surat kelima Al-Maidah ayat 51. 7 ayat menyatakan larangan memilih pemimpin yang tidak seakidah. Kiai Hasan Sahal berkata begini, beliau ini semoga Allah merahmati beliau. Seandainya ada 1000 orang menolak pemimpin kafir, hanya satu dari yang 1000 itu. Saya adalah satu dari yang 1000 itu. Andaikan ada 100 yang menolak pemimpin kafir, saya adalah satu dari yang 100. Seandainya hanya ada 10 yang menolak, saya adalah satu. Dan seandainya hanya ada 1 orang yang menolak pemimpin kafir, maka saya pastikan bahawalah saya yang satu itu. Seandainya semua media cetak maupun elektronik bersatu untuk mengangkat citra orang yang kufur kepada Allah itu berulang-ulang setiap hari, setiap waktu, agar timbul kekaguman terhadap orang yang ingkar itu, kafir itu, sedikit pun saya tidak akan kagum kepadanya. Ingat ya, seorang yang dianggap pekerjaan rendah, misalkan cleaning service, tapi beriman kepada Allah, itu tidak ada bandingannya dibanding pejabat setinggi apapun yang mengingkari Allah. Jadi jangan kagum kepada yang mengingkari Allah, walaupun dunianya dikasih topeng setebal apapun. Santri yang tidak punya apa-apa tapi punya iman, punya ketakwaan, itu jauh lebih menakjubkan, lebih hebat dibanding pemimpin manapun di dunia yang mengingkari Allah. Jangan ada kekaguman, biasa saja ya. Seandainya semua program kerjanya masuk akal, keren, sempurna, dan mampu meyakinkan banyak orang, tak akan sejengkal pun mengubah keyakinan saya. Seandainya semua partai bersatu memilih pemimpin kafir, bahkan jika semua partai Islam pun bersatu ikut-ikutan, maka saya berlepas diri dari kezoliman mereka dan semua akibatnya. Saya tidak benci kepada orang kafir ataupun organisasi, tapi saya benci kepada kekafiran. Jadi kekafirannya itu sudah sah ya kalau untuk dibenci, karena Allah juga membenci kekafiran, keingkarannya kepada Allah. Kafir itu yang mengingkari Allah, mengingkari kebenaran, mengingkari ketuhanan Allah dan pendukungnya. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda karena pendapat ini, apalagi jika Anda Muslim. Bagaimana saya bisa meyakinkan Anda
sedangkan firman Allah saja Anda lewati. Tapi bagaimanapun takdir Allah di atas segalanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Amin. Nanti yang terpilih terserah Allah. Tetapi kita punya hak. Wah, itu syarat. Oh tidak, ini hak. Kalau saya seorang Islam menjalankan Islam saya, ini hak, ya. Dan kita tidak memaksa. Misalkan ada orang yang agama lain tidak mau memilih pemimpin Islam, ya tidak apa-apa. Itu haknya, benar? Kita tidak usah marah. Orang yang tidak Islam tidak usah marah juga dengan keyakinan. Ini seperti halnya kita sholat. Kita tidak makan babi karena Allah melarang kita makan babi, tidak boleh marah yang lain, ya. Karena ini adalah ibadah kita, termasuk tidak memilih pemimpin yang tidak seakidah. Ini adalah hak. Ini adalah amal soleh kita. Begitu? Kita tidak usah marah-marahan. Kita paham dalilnya, kita lakukan. Toh nanti Allah takdirkan siapa yang terpilih, itu mah ketentuan Allah. Tapi apa yang kita lakukan kembali kepada kita. Jadi amal atau jadi dosa.